Halo Cok, tolong Cok, tolong Cok, tolong subscribe channel gua, subscribe, jangan lupa lonceng juga Cok, di like juga ya, please banget, tolong. Udah ya? Oke, langsung ke video, let's go. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rehan di channel Lonsihan. Hari ini kita bakal bicara lagi, bicara bebas. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget atas dukungan kalian. Alhamdulillah, Lonsihan udah 200 subscriber. Dan makasih banyak yang udah setia nonton. Mohon terus dukungannya ya. Yang baru nonton gue dan juga baru berkunjung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan mohon di like, terus di share juga, di komen. Terus misalnya kalian mau bahas apa di video selanjutnya atau mau gue ngapain di video selanjutnya, silakan komen di bawah. Dan juga ada kabar baik, kemarin gue baca di IG, Twitter, katanya Cina udah nemuin obat buat virus corona dan katanya mau diproduksi massal, udah siap. Semoga aja cepat ya, hingga obatnya juga datang ke Indonesia sehingga kita semua ya merasa safety lagi lah, seperti biasanya. Tidak seperti ini ya, kembali ke kehidupan yang normal, tidak terisolasi seperti ini. Ya, berdoa untuk semuanya yang udah kena, semoga cepat sembuh. Yang belum, dan kalau bisa jangan sampai, tetap safety, tetap jaga kesehatannya di rumah, makan yang sehat, beribadah sesuai agamanya masing-masing, berdoa. Kita sama-sama di sini untuk menjaga diri lah. Oke, jadi hari ini gue mau ngebicarain tentang yang namanya komitmen. Apa itu komitmen? Menurut Kamus KBBI, gue cari tadi tuh, perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu ataupun kontrak. Komitmen, perjanjian ataupun keterikatan. Jadi komitmen ini banyak gitu guys, dibicarakan atau diungkapkan oleh muda-mudi yang sedang merasakan jatuh cinta, cuman mereka nggak mau pacaran. Jadi biasanya tuh orang-orang cowok gitu misalnya, atau juga ceweknya bilang, aku nggak mau pacaran nih, atau kita ini udah deket banget, ini hubungan kita gimana sih? Terus yang cowoknya bilang, aku nggak mau kita pacaran. Terus pada pasti bilangnya kita komitmen aja ya. Jadi komitmen, kebanyakan itu komitmen itu mereka maksud tuh kayak komitmen untuk menjaga hati masing-masing. Mereka tetap saling sayang, saling suka, cuman ya gitu, nggak mau ada hubungan yang terlalu serius. Padahal sebenarnya komitmen itu adalah puncak keseriusan menurut gue ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan komen di bawah. Jadi komitmen, ada orang yang belum pacaran tapi komitmen, ada orang yang udah pacaran terus dia komitmen, banyak. Kita ambil contoh kasus ya, kemarin gue ini contoh nyata dalam kehidupan gue sendiri. Temen gue sendiri, dia cewek, satu kampus sama gue, cuman beda jurusan. Jadi ceritanya itu dia itu udah deket sama cowok 3 bulanan gitu lah, dideketin sama cowok. Terus tiba-tiba di bulan kemarin dia itu mulai renggang komunikasinya gitu. Cowoknya jarang ngabarin, terus ceweknya kalau ngechat dia mulai ngilang, suka balesnya lama banget, misalnya dibalesnya baru besok gitu. Terus cewek gue ini, temen gue ini nanyain ke temennya cowoknya ini, yang ya memang mereka belum ada hubungan apa-apa sih, cuman mereka itu pernah bilang kalau mereka itu saling care gitu. Terus singkat cerita, teman gue tadi itu nanya ke temannya ini kan, terus temannya bilang kalau siapa ya kita sebut namanya, inisialkan aja namanya Gois. Jadi cowoknya ini Gois ini katanya lagi ada masalah gitu. Katanya uang, ya nggak usah lah kita sebut masalahnya, yang nggak baik juga bongkar aib orang. Intinya ada masalah besar dan dia itu sedang stres banget, pusing banget.
Ya semacamnya, mungkin dia lagi nggak mau diganggu, itu pilihan dia. Tetapi masalahnya di sini, si cowoknya ini nggak bilang ke teman gue ini. Jadi teman gue kan nggak tahu apa-apa kan. Setelah kalau dia nggak nyari tahu ke temannya ini, pasti dia nggak akan tahu. Ya which is itu good sih, dia ngelakuin langkah yang benar menurut gue untuk nyari tahu ke temannya. Terus selang berapa lama mulai dicat lagi. Teman gue tuh bilang, kalau ada masalah cerita aja, nggak apa-apa. Terus kata cowoknya nih, si Gois, enggak kok, nggak ada masalah, nggak apa-apa gitu. Cuman dia selalu balas lama, padahal mereka ini satu grup ya, satu grup, ada kayak grup main gitu. Jadi mereka itu satu grup, tapi di grup itu aktif banget, selalu balas chat, nge-read. Tetapi kalau chat teman gue ini nggak di-read, nggak dibalas gitu. Jadi kesannya dia tuh pergi dan menghilang. Sampai suatu saat temen gue ini capek kan, dia tiap malam nelponin kami terus. Gue ada grup juga sama dia, jadi mereka ada berempat gitu teleponan. Dia selalu curhat gitu, ini bagusnya gimana. Terus kami selalu ngasih saran itu, udahlah kalau memang dia tuh udah nggak mau, nggak usah gitu. Ngapain juga dipertahanin kalau dianya aja kayak gitu. Soalnya kan kasihan juga kan, udah berminggu-minggu kayak gitu, kasihan teman gue juga. Jadi mending gak usah gitu. Tapi teman gue ini gak mau ngerelain, ya mungkin saking sayangnya atau gimana, gue juga gak tahu sih. Lagian itu kan urusan dia. Jadi pokoknya kami ngasih saran gini-gini. Terus dia nanya kan, bagusnya aku chat gak? Ya udah kalau mau dicat aja, gak apa-apa. Cuman dia nanya, bagusnya chatnya apa isinya? Cuma kami saranin kan, kami bilang kan namanya Gois kan di sini, inisialnya Is. Kalau misal aku capek, kamu nggak ada kejelasan, nggak ada kabar, sebenarnya kita kenapa? Kamu ada masalah apa? Aku ada salah apa? Kalau aku ada salah, aku minta maaf gitu kan. Terus dengan santainya si Gois ini tadi bilang, oh enggak kok, aku nggak ada masalah, kamu juga ada salah apa-apa, aku santai aja gitu kan. Terus si teman gue ini bilang, ya nggak gini, aku tuh capek diginiin, kamu aktif di grup cuman chatku nggak dibalas-balas gitu. Terus akhirnya si Gois ini bilang, teman gue bilang, aku mau bicarain inilah serius. Lagian kita kemarin kan, gue agak missing ya. Sebelumnya itu mereka 1 minggu setelah mereka ini nggak komunikasi, nggak serius gitu, mulai hilang-hilangan, mereka itu udah bilang, si Goisnya ini udah ngajak komit. Sebelumnya 1 minggu itu mereka, si Gois, si cowoknya ini bilang kalau dia itu nggak mau pacaran. Mereka lagi makan berdua, diajak si Gois, mereka nggak mau pacaran. Si Gois bilang dia nggak mau pacaran. Terus temen gue juga bilang, iya aku juga nggak mau pacaran. Terus si Gois bilang, kita komitmen aja yuk. Terus teman gue bilang, ayo. Setelah kata-kata komitmen itu terucap, mulailah di situ kehidupan percintaan mereka, hubungan mereka itu berubah, mulai jadi renggang gitu. Nggak tahu kenapa ya, padahal awalnya mereka itu klop banget gitu. Setelah itu kita lanjut lagi ke tadi ya. Setelah ngajak ketemuan nih, akhirnya si Gois nih jemput lah si temen gue tadi, dibawa ke salah satu kafe untuk bicara-bicara gitu. Terus di kafe itu mereka bicara-bicara kan, yang nggak tahu lah, mungkin awkward sih awalnya, nggak tahu. Cuman cerita teman gue itu, si Gois ini ceritain kalau memang dia lagi ada masalah. Terus dia ceritain juga kalau misalnya kawan-kawan dia itu dari luar kota itu kasihan liat dia, terus pada datangin ke Jogja ini, dia pada ngumpul gitu karena ya kasihan, mungkin masalahnya besar banget sih. Jadi si Gois ini depresi atau apa nggak tahu. Terus Gois ini cerita gimana pendapatnya teman-teman dia tentang si teman gue ini. Jadi kan Gois ini cerita gitu kalau dia lagi ada masalah. Terus temennya Gois nanya, bukannya lu ada cewek gitu, kemana cewek lu? Katanya kemarin udah komit, udah serius. Terus si Goisnya ini dengan mudahnya bilang nggak tahu dia kemana. Padahal secara terang-terangan ya, dari chatnya mereka, Gois itu udah jelas banget dia itu nggak mau balas chat, ngilang 100%, nggak ada ngasih kabar apa-apa. Gak mungkin juga kan teman gue ngabarin terus, padahal teman gue itu kalau kemana-mana ngabarin lagi ini nanyain terus bla 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 bla. Ya
logisnya ya, nggak mungkin kan cewek itu terus gitu-gitu terus buka chat terus. Dan itu tuh nggak apa-apa, cuman kalau berminggu-minggu kayak gitu kan kesannya temen gue itu ngejar banget, terus cowoknya itu kayak udahlah gitu loh, mau lepas aja sih, kayak gitu kondisinya. Terus akhirnya teman gue emosi dong kalau dibilang kayak gitu. Setelah si goesnya nih bilang nggak tahu kemana, terus dibilang teman-temannya, ih parah banget anjir, aturannya cewek macam apa kayak gitulah kan. Teman gue tuh ya pastilah kalau diceritain gitu pasti marah lah, karena seharusnya ya kalau ini cowok, si goes ini memang benar-benar cowok dan dia sadar kalau dia itu ngilang salah, dia bakal bilang enggak, aku aja yang ngasih kabar, akunya aja yang, ya setidaknya dia belain teman gue lah, yang which is itu cewek dia kan, yang mana dia ngajak komit waktu itu. Terus akhirnya teman gue emosi, cuman kan lagi ketemuan, gak mungkin diluapin emosinya langsung. Jadi teman gue itu cuman bilang, walaupun nadanya agak ngegas, agak sedikit menekan, agak marah lah, agak kesal soalnya kan. Kalau kalian di posisi dia juga pasti akan kayak gitu, gue juga pasti gitu. Dia bilang, aku yang salah, kamu selama ini aku chatin kemana aja, selama ini aku nyariin kamu gak ada kabar, gak ada balas chat aku, gimana, kayak gitu kan. Kita ini komit loh, kemarin kamu ngajak komit, tapi setelah komit kita kayak gini. Mending kalau kayak gini terus, komit itu gak usah ada deh, mending kita gak usah komit, mending udahan aja, kata teman gue kayak gitu. Itu karena dia udah saking emosi banget. Kalau kalian di perasaan dia gimana, pasti kalian bakal emosi. Tulis di kolom di bawah ya, kalian komen gimana perasaan kalian jadi teman gue. Terus setelah itu gak lama dari situ, ini si cowoknya ini cuman bilang, ya aku juga nggak tahu ini gimana, kalau memang kamu nggak mau komit lagi ya udah, ya gimana nggak mau gitu kan. Kalau misalnya hubungan gak jelas kayak gitu ya udah akhirin aja kan, istilahnya gitu kan. Lagian ngapain dipertahanin kalau misalnya sama-sama tersakiti, sama-sama nggak nyaman. Temen gue juga udah gak nyaman kayak gini. Cuman masalahnya temen gue ini memang masih sayang, cuman ya kalau misalnya kayak gini kan nggak nyantai aja gitu hubungannya. Terus teman gue juga cerita kalau misalnya dia itu emosi karena waktu itu si goes ini pergi balik ke rumahnya lah gitu kan. Rumahnya nggak di Jogja kan, rumahnya gue lupa di mana, pokoknya daerah Jawa juga. Terus dia buat snapgram, buat SG, di komen sama di reply sama teman gue ini, jalan-jalan terus katanya. Terus kayaknya si goes ini pergi sama temennya. Jadi waktu itu mungkin ya HP-nya itu dipegang sama temannya goes. Pas dia baca itu DM dari temannya goes ini, baca DM-nya teman gue ini, agak ribet ya kata-kata. Terus pas dibaca DM-nya itu dibanting langsung HP-nya si goes. Gila gak sih, dibilang ini cewek parah banget anjir, lu lagi ada masalah tapi malah gianya gini kayak nggak tahu apa-apa. Yes, which is teman gue tahu apa, si goesnya kan nggak ada cerita apa-apa gitu loh. Terus itu goesnya sendiri yang ceritain di cafe itu sama Dita, jadi dia terbuka. Cuman kata teman gue ini nggak sepenuhnya terbuka gitu. Ya nggak tahu sih, itu relatif sih, gue nggak bisa mihak siapa-siapa juga karena ya gue pengen netral lah di salah satu pihak, nggak mihak salah satu pihak gitu maksudnya. Terus akhirnya mereka tuh jadi nggak komitmen lagi, mereka berakhir sampai situ aja. Itu yang gue bilang teman-teman, itu the point. Dari poin cerita ini gue mau bilang kalau misalnya kalian itu belum bisa benar-benar serius, belum bisa memantapkan hati, jangan pakai kata-kata komitmen untuk menjelaskan hubungan kalian yang nggak mau pacaran itu. Karena banyak sekarang muda-mudi, banyak anak siswa ataupun orang-orang udah kerja pun nggak tahu ya. Banyak juga orang-orang di luar sana pakai kata komitmen demi menjaga hubungan mereka, biar mereka tuh masih tetap dekat. Cuman mereka nggak mau pacaran. Itu pakai kata-kata komitmen itu berat guys sebenarnya. Kalian pakai kata-kata komitmen, tapi kalau di hati kalian itu beneran gak mau komit, itu bahaya. Gue juga punya cerita nih, temen gue waktu dulu nih, waktu SMA, dia sama cowoknya udah deket banget, lama banget, udah sekitar 1 semester, which is itu 6 bulan. Terus dia tuh udah deket, tapi mereka gak mau pacaran.
mereka bilangnya komitmen. Tapi teman gue ini cewek ya, kayaknya teman gue cewek semua deh. Terus teman gue ini kan komit sama cowoknya, cuman dia itu nganggap biasa aja gitu, cuman komit sekedar teman jalan gitu. Padahal cowoknya itu udah serius banget guys. Gue juga kenal sama cowok juga, gue juga kenal sama cowoknya itu. Terus ya dia sering cerita juga, karena kan gue sama ceweknya ini lumayan deket gitu, bukan dekat ada perasaan ya, kayak teman segrup gitu guys, sekelas lagi kan. Terus ceweknya ini bilang, aku tuh nggak pengen serius-serius banget, lagian masih SMA. Tapi cowoknya ini udah serius banget guys. Jadi ceweknya ini kalau diajak jalan sama siapapun, sama cowok siapapun, itu having fun aja berdua gitu. Bukan having fun yang itu ya, tapi kayak diajak nonton berdua, ayo. Padahal dia udah punya cowok nih, udah punya cowok komit. Ya setidaknya nggak apa-apa, cuman kalau logisnya kan nggak usah gitu loh. Maksudnya kalau berdua, setidaknya berempat lah, ajak teman yang lain, nggak usah berdua. Lagian lu udah punya cowok, tolong nyadar diri dong, jangan nyakitin hati cowok juga. Cowok kan butuh itu, butuh pengertian dan juga kesabaran kalian lah. Setidaknya kami itu perlu di ngertiin, kalian tuh nggak bisa seenaknya kepada cowok. Ya cowok juga nggak bisa seenaknya sama cewek. Itu nasihat untuk kita semua lah. Terus akhirnya kan cowoknya juga capek. Akhirnya ya udahlah, mereka berantem. Ceweknya selalu ya teman gue, karena ya dia nganggapnya teman jalan doang, nggak beneran komit dari hati gitu loh. Ya gitu guys. Jadi jangan pakai kata-kata komit itu dengan seenaknya aja bilang komit, karena mending kalian jalanin aja as a friend, kalian deket ya. Karena memang beberapa orang butuh kejelasan dengan suatu hubungan mereka, butuh kepastian. Cuman kalau misalnya kalian enjoy aja dengan hubungan kalian dekat tanpa ada status, kenapa harus dijelasin gitu? Apa yang harus dijelasin kalau memang bener-bener nanti sama aja? Kayak misalnya kalian deket nih, TTM gitu, teman tapi mesra, cuman kayak lebih dari pacaran aja gitu. Cuman ya kenapa harus dijelas, misalnya cowoknya harus nembak gitu kan nggak juga. Walaupun kata cewek-cewek ya, kalau misalnya nggak ditembak, nggak jadi pacar itu nggak bisa bebas, nggak sepenuhnya punya aku gitu. Menurut gue itu apa sih gitu, ngapain juga. Lagian lu baru pacar, ibaratnya nanti itu belum jadi istri juga ya, memang lu haknya belum sepenuhnya terhadap cowok lu atau cewek lu gitu. Jadi kalian gak usah terlalu over lah gitu. Lagian jalanin aja dulu. Kecuali misalnya nih kalian udah kerja, udah mateng, udah klop banget sama cewek kalian, terus kalian udah bicarain serius, kalian bilang, misalnya kalian udah pacaran juga nih, aku mau komit sama kamu, aku mau nikahin kamu. Terus ceweknya juga, iya mas, oke, gak apa-apa, aku bakal nunggu kamu untuk halalin aku. Itu adalah tipe-tipe komit yang serius. Itu komit yang dicari guys, itu komitmen yang dicari. Itulah sebenar-benarnya komitmen. Kalian harus benar-benar komit dari hati gitu loh, dari hati kalian masing-masing, dari lu cowoknya atau lu ceweknya ya, sama-sama terikat. Karena itu tadi perjanjian atau keterikatan. Kalau misalnya kalian mengikat tapi kalian itu nggak benar-benar mengikat, ya bakal lepas juga. Tali yang diikat, misalnya simpul squat apapun, kalau simpulnya salah, ikatannya ya bakal lepas juga kan. Jadi itu guys. Terus gue punya cerita juga. Ada nih teman gue, dia punya adik. Cerita nyata, terus story dari tadi. Dia itu punya adiknya itu gak pacaran, tapi dia benar-benar komitmen sama cowoknya. Udah 2 tahun komitmen sama cowoknya. Ya menurut gue sih mereka tuh banget sih. Jadi ya cowoknya sering beliin ini, beliin itu, mereka jalan bareng. Walaupun mereka LDR nih guys. Ceweknya ini, yang ceweknya itu tinggal di Jogja, sementara cowoknya ini di Jakarta. SMA nih, yang ceweknya soalnya dari Jakarta awalnya. Cuman orang tuanya itu pindah aja ke Jogja, jadi ya gitulah. Jadi ya menurut gue, kalau selama kalian serius, kalian tuh bisa komit. Cuman kalau misalnya kalian mau main-main aja, jangan pakai kata-kata komit guys. Menurut gue kayak gitu. Terserah kalian sih sebenarnya, cuman ini masukan aja dari gue. Lagian gue siapa juga kali. Cuman gue pengen nasihatin kalian aja, bukan nasihatin sih, cuman ngingetin aja gitu. Jangan pernah nyakitin hati seseorang, karena terkadang balasan yang tepat datang di waktu yang tepat menurut gue. Karena kalau kalian menyakiti hati seseorang, kedepannya
kemungkinan kalian itu bakal disakitin juga oleh seseorang yang kalian cintai, of course. Jadi mungkin itu aja untuk hari ini podcastnya tentang komitmen. Kalian yang punya hubungan komitmen yang benar-benar, saya doakan langgeng, semoga serius. Dan juga kalau misalnya kalian gak kuat dengan komitmen kalian, ya udah lepaskan aja. Jangan terlalu dipaksakan dalam suatu hubungan, karena paksaan itu gak baik. Jangan jadikan alasan cinta dan sayang itu menjadikan kalian buta terhadap semua dan segala aspek kehidupan yang ada di hidup kalian. Karena sayang kalian menjadi buta, padahal ada di luar sana yang lebih sayang lagi dengan kalian. Dan juga bagi kalian yang baru putus dan juga baru ditinggalkan dan menghilang secara tiba-tiba cowoknya ataupun ceweknya, tetap semangat. Jangan jadikan mereka itu hambatan dalam berkarya dan juga beraktivitas. Kalian harus tetap semangat. Masih banyak di luar sana itu yang lain. Masih banyak ikan yang dapat dipancing, masih banyak ikan yang dapat ditangkap. Jadi kalian tunggu aja, karena sesungguhnya orang yang tepat bakal datang di waktu yang tepat. Jadi kalian tunggu aja, sabar aja, nggak usah terlalu ngebet lah banyak. Ya masih ada teman, sahabat, kalian masih bisa cerita ke mereka, santai aja, nggak usah terlalu macem-macem. Dan untuk hari ini udah dulu kita akhiri. Terima kasih banyak udah 200 subscriber. Terus dukung gue, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga di bawah. Kalian hidupin lonceng gue untuk selalu dapat notifikasi, biar gue kalau misalnya update sesuatu, kita bakal selalu berteman. Ya selalu dapat notifikasi lah dari gue kalau misalnya gue upload video. Terus tetap berteman kita. Ya kalau kalian mau sharing apa, boleh ke email gue di bawah atau IG, atau bisa DM gue juga. Ya bisa share-share cerita di komen juga. Sekian dari gue, salam perdamaian. Thank you udah nonton, bye bye.